Gak ada kapoknya atau emang udah hobi? Habib Bahar dikabarkan ribut dan pukul Rian Jombang di lapas Gunung Sindur. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Dua narapidana di lapas Gunung Sindur, Bogor, Habib Bahar bin Smith dan Ferdi Idam Heniansyah alias Rian Jombang terlibat perseteruan. Habib Bahar disebut memukul Rian Jombang. Kepala Lapas Gunung Sindur Mujiarto menjelaskan bahwa perseteruan kedua narapidana tersebut dipicu oleh urusan uang. Saat dikonfirmasi pada Rabu 18 Agustus 2021, Mujiarto mengatakan ada masalah tentang uang intinya. Mujiarto membenarkan Bahar memukul Rian Jombang, tapi pria yang dikenal sebagai Rian Jagal itu tidak sampai terluka parah. Dia menyebutnya sebagai perselisihan biasa. Kata Mujiarto, adu mulut, disentil, dipukullah itu Rian Jombang. Dia memastikan perselisihan itu sudah selesai, kedua belah pihak sudah saling memaafkan. Sudah kami selesaikan, tandasnya. Habib Bahar ini juga pernah digadang-gadang bisa menjadi penerus Habib Rizik. Dengan usia yang masih muda, Habib Bahar sudah punya kemampuan orasi yang mirip atau bahkan lebih gahar dibandingkan Habib Rizik. Secara penampilan, Habib Bahar juga cukup nyentrik. Hanya saja alih-alih menjadi penerus Habib Rizik, Habib Bahar justru malah tersandung kasus yang dibuatnya sendiri. Belum sempat naik daun, Habib Bahar justru harus mendekam di penjara. Keberingasan dan temperamen Habib Bahar membuatnya mudah emosi dan main pukul begitu saja terhadap siapapun yang membuatnya marah. Bukan cuma kepada orang dewasa saja, aksi pukul Habib Bahar ini juga terjadi kepada anak-anak. Awalnya korban mengaku sebagai Bahar bin Smith dalam sebuah acara di Bali pada akhir November 2017. Dan korbannya yang satu lagi mengaku sebagai teman Bahar. Entah siapa yang melapor, aksi itu akhirnya sampai ke telinga Bahar. Dan karena merasa dirinya lebih mulia serta lebih tinggi derajatnya dibandingkan anak-anak itu, Bahar pun tidak terima. Sehingga diperintahkanlah anak buahnya untuk menjemput paksa dua remaja malang itu. Lalu keduanya dibawa ke Bahar di Bogor. Nah, di pesantren itulah penganiayaan tersebut dilakukan. Kedua anak itu ditampar dan ditendang oleh Bahar, kemudian disuruh duel. Lalu digunduli kepalanya oleh santri lain atas perintah Bahar. Setelah itu baru keduanya diperbolehkan pulang. Lucunya Bahar ini ternyata doyan ngeles juga persis kayak Habib Rizik. Sudah jelas-jelas ada videonya yang menggebuki anak-anak itu dan beredar di dunia maya. Ngomongnya tidak melakukan penganiayaan, tapi hanya untuk membela diri. Karena inilah maka Habib Bahar tersandung kasus penganiayaan. Pantas sih jika ia menjadi penerus Habib Rizik, perangainya saja sudah hampir sama. Dan satu lagi, nasibnya pun juga sama, mendekam di penjara. Hahaha. Tapi sepengetahuan saya, biasanya orang yang benar-benar Habib memiliki catatan resmi keturunan Nabi Muhammad SAW keberapa serta silsilah yang tersambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Argumentasi bahwa Habib Bahar adalah keturunan Nabi Muhammad SAW ke-29 adalah hanya berdasarkan pengakuan Habib Bahar pribadi, bukan berdasarkan catatan resmi Rabithah Alawiyah. Kuasa hukum Habib Bahar juga tampak lugu, karena dengan polosnya menjawab bahwa bukti Habib Bahar keturunan Nabi Muhammad adalah gelar Habib yang disandangnya. Kalau soal ini umumnya orang juga tahu, apakah jangan-jangan Habib Bahar itu bukan Habib? Entahlah. Tapi poinnya adalah bukan soal dia Habib atau bukan, sebab di mata hukum, semua orang posisinya sama. Siapapun yang melakukan tindak pidana harus dihukum tanpa terkecuali. Gelar Habib yang disandang Habib Bahar sama sekali tidak berpengaruh apapun, tidak bisa meringankan atau memberatkan hukuman. Jadi percuma saja Habib Bahar mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW yang ke-29. Tapi ya, yang namanya kriminal tetap saja kriminal. Kasusnya tidak hanya satu, melainkan ada juga yang lain. Bahar diketahui turut menganiaya sopir taksi online. Bahkan karena begitu sadisnya doi, sampai-sampai ia menyabet pisau ke belakang leher si sopir taksi Malang yang bernama Andriansyah tersebut. Lantas bagaimana kronologi kasus penganiayaan itu? Awalnya, Bahar menghampiri Andrian yang baru saja selesai mengantar istrinya yang bernama Jihana Rokoyah. Bahar lalu meminta sopir itu mengantarkan dirinya ke depan kompleks rumahnya. Dan saat di mobil itulah, tanpa tedeng aling-aling, ia mengeluarkan pisau berwarna silver. Tanpa tedeng aling-aling pula, Bahar langsung memukul Andrian tanpa ampun. Pasca dipukul itu, Andrian keluar dari mobil berharap tidak dianiaya lagi. Tapi ternyata Bahar belum juga puas melakukan pemukulan terhadap dirinya tersebut. Saat di luar mobil, Andrian lagi-lagi dapat hadiah boga mentah. Dadanya dipukul sebanyak 10 kali oleh Bahar, sehingga ia terjatuh tak berdaya. Sikap-sikap Habib Bahar semakin membuat saya curiga. Jangan-jangan dia bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Jangan-jangan dia hanya orang Indonesia yang punya nenek moyang di Yaman atau Arab. Bagaimana menurut Anda?
Kegagalan besar Anies, target rumah DP 0 dipangkas hingga 95,5. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum Anies menjadi gubernur, apa saja program andalan yang dia tawarkan kepada calon pemilihnya? Salah satunya adalah rumah murah dan terjangkau, hentikan reklamasi dan tidak ada lagi penggusuran. Sekilas orang awam pasti tertarik, terutama soal hunian terjangkau. Seperti yang kita ketahui, lahan di Jakarta semakin langka, dan kalau ada pun harganya selangit. Harga per meter persegi kadang tidak masuk akal, artinya banyak orang yang kesulitan memiliki rumah karena harga yang di luar jangkauan. Anies masuk ke pangsa pasar tersebut, menawarkan sebuah solusi yang luar biasa fantastis. Rumah DP 0 rupiah. Dulunya rumah DP 0%, tapi karena dikritik akhirnya diubah beberapa kali. Namanya juga bersifat muluk atau too good to be true. Program ini menemui banyak kendala. Memasuki tahun keempat kepemimpinan Anies, realisasi program rumah DP 0 rupiah ini masih sangat rendah. Baru 780 hunian yang berhasil dibangun. Hunian itu terletak di Kelapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, dalam bentuk rusunami atau rumah susun sederhana. Minimnya realisasi pembangunan rumah DP 0 rupiah ini sempat disoroti oleh anggota DPRD DKI Jakarta, Eneng Meliana Sari, pada akhir tahun lalu. Sudah masuk tahun keempat, target sebelumnya 300.000 rumah, tapi 1.000 rumah saja sulit tercapai. Saat awal menjabat, Anies menargetkan penyediaan 300.000 rumah dalam 5 tahun, atau 60.000 rumah per tahun. Kendalanya simpel, banyak warga yang tidak memenuhi syarat administratif. Sebelumnya, kampanye Anies seolah terdengar mudah. Syaratnya gampang, tapi praktik di lapangan ternyata sulit. Makanya banyak yang gagal. Kalau mudah, sudah tentu pembangunan rumah dilanjutkan masif. Karena tidak laku, makanya lambat. Ini sebenarnya berakar dari janji yang terdengar muluk dan bombastis. Ini diperparah dengan datangnya pandemi. Dalam pembahasan kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara atau KUA PPAS 2021, tidak muncul anggaran untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah, tetapi justru ada pengadaan lahan terus-menerus. Ini aneh. Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria baru-baru ini buka suara soal alasan Pemprov DKI memangkas target pembangunan rumah DP 0 rupiah akibat dampak pandemi COVID-19. Hal itu membuat Pemprov DKI memangkas target pembangunan hunian tersebut sebanyak 95,5% dari target awal. Tadinya Pemprov DKI berencana membangun 232.000 unit rumah dengan skema pembelian DP 0 rupiah. Kini targetnya berubah menjadi 10.000 unit saja. Pemangkasan itu tercantum dalam daftar perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD yang diajukan oleh Pemprov DKI ke DPRD DKI. Riza menyebut DKI bukan satu-satunya pemerintah daerah yang melakukan revisi pembangunan karena pandemi. Negara lain bahkan ikut menyesuaikan kembali program yang sebelumnya disusun. Gak cuma di Jakarta, di Indonesia bahkan semua negara di dunia. Bahkan semua negara di dunia ini melakukan revisi terkait masalah pembangunan, infrastruktur, ekonomi, dan program lain, katanya. Di satu sisi, dia benar karena pandemi COVID-19 banyak rencana yang berantakan. Semua negara terdampak, rencana pembangunan terpaksa direvisi, ditunda bahkan dibatalkan. Jangankan negara, kita saja mengalaminya sendiri. Rencana yang dibuat jauh-jauh hari akhirnya berantakan. Ingin liburan terpaksa ditunda. Rencana jangka panjang berubah total karena masalah ekonomi, tabungan habis, dan banyak lagi. Banyak target terpaksa diurungkan atau bahkan dihilangkan karena dampak pandemi. Apalagi yang terdampak parah, usaha atau bisnis bangkrut itu harus memulai semuanya dari nol lagi, yang kadang tidak gampang. Tapi yang herannya Formula E, anggarannya fantastis, berkisar antara 1,2 hingga 1,6 triliun rupiah. Bahkan bisa dikatakan sangat dipaksakan. Komitmen fee yang sebenarnya sangat disayangkan. Kalau itu bisa diselamatkan, lumayan bisa bangun beberapa unit rumah. Dan hebatnya lagi, target diturunkan sebesar 95%, tinggal 5% saja, terlalu jauh sekali pemangkasannya. Dan bisa dikatakan ini adalah program yang gagal. Tapi ini bisa dipahami karena dari awal, program rumah DP 0 rupiah ini sulit dibikin masif. Hasilnya bakal sama kalau banyak warga dinyatakan tidak lolos syarat. Padahal kalau mau cari muka, program rumah ini jauh lebih besar efeknya ketimbang Formula E. Tapi kita juga tahu siapa orang-orang yang mendukung Formula E. Dari situ bisa ditarik benang merahnya. Bagaimana menurut Anda?